Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Imelda Aurelia absen 13 dari kelas 12 IPS 2 di SMAN 2 Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi mengenai inflasi dan deflasi. Sebelumnya, apa sih itu inflasi? Inflasi adalah suatu keadaan ketika harga-harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan dalam jangka waktu tertentu. Seperti diberitakan Scriptbox, inflasi umumnya terjadi karena 3 hal berikut. 1. Kebijakan moneter yang berkaitan dengan jumlah uang yang mengalir dalam masyarakat. Kelebihan jumlah uang yang beredar di masyarakat akan menyebabkan inflasi dan nilai uang turun. Hal ini membuat permintaan terhadap barang dan jasa menjadi lebih tinggi daripada penawaran yang ada. Akibatnya, produsen akan menaikkan harga produk mereka untuk mengimbangi tingginya permintaan tersebut. Contohnya, harga bahan-bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng akan terus naik dari waktu ke waktu. 2. Kebijakan fiskal, yang menyebabkan pemerintah mengumumkan kebijakan untuk menghasilkan lebih banyak uang guna melunasi utang-utang tersebut, yang dapat menyebabkan jatuhnya nilai mata uang. 3. Perbedaan nilai tukar rupiah terhadap dolar mempengaruhi inflasi di Indonesia. Kemudian, ekonom terkenal asal Inggris John M. Keynes mengatakan ada 2 jenis inflasi loh. 1. Demand pull dan 2. Cost push. Inflasi jenis 1 terjadi ketika permintaan suatu barang atau jasa melebihi kapasitas produksi. Perbedaan antara permintaan yang tinggi dan penawaran yang rendah menyebabkan harga naik. Kemudian inflasi jenis 2 terjadi ketika biaya produksi meningkat. Peningkatan input seperti tenaga kerja dan bahan mentah meningkatkan biaya produk. Adapun cara menghitung inflasi sendiri tidak terlalu sulit, yaitu rasio inflasi sama dengan dalam kurung CPI awal dikurangi CPI akhir lalu dikali dengan 100. CPI, Consumer Price Index, atau indeks harga konsumen adalah indeks yang digunakan untuk menghitung rata-rata harga barang dan jasa yang dibeli konsumen. CPI diukur dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan harga-harga pada periode waktu tertentu yang disebut sebagai periode dasar atau dasar pengukuran. Dengan menggunakan CPI, kita dapat melihat perubahan harga-harga barang dan jasa dari waktu ke waktu, sehingga dapat menentukan tingkat inflasi yang terjadi. Deflasi, di sisi lain, adalah kebalikan dari inflasi. Deflasi terjadi ketika harga-harga barang dan jasa secara umum mengalami penurunan dalam jangka waktu tertentu. Deflasi umumnya terjadi akibat penurunan jumlah uang yang beredar di masyarakat, atau peningkatan penawaran dalam jumlah yang lebih besar daripada permintaan. Tanggapan terhadap deflasi beragam, karena deflasi dapat menyebabkan konsumen menunda pembelian, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan bahkan dapat menyebabkan pengangguran. Contohnya, saat terjadi deflasi, harga rumah dan mobil kemungkinan akan turun. Sekian dari saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.